Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 10 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk memberkati hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian melalui firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Beginilah bunyi firman Allah. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mesti percaya bahwa kalau kita sedang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita sedang berada dan menjadi bagian bagi satu komunitas, satu persekutuan hidup bersama, itu karena ada rencana Allah yang agung untuk kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan Allah menempatkan kita di wilayah itu. Tentu dengan satu maksud yang mulia, bahwa kita ada di sana untuk bisa menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, melalui aktivitas hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama. Kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36 tadi, digambarkan kepada kita bahwa di Yope hidup seorang perempuan yang bernama Tabita, atau juga dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Ternyata perempuan ini tidak sekedar menjadi bagian dalam persekutuan hidup orang-orang yang ada di Yope, tapi di sana dia menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan cara dia menunjukkan kebaikan hatinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui talenta, melalui keterampilan yang sudah Tuhan perlengkapi bagi hidupnya, di mana dia hidup di sana sebagai seorang penjahit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian ini, maka beberapa hal perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa Dorcas atau Tabita sedang menunjukkan kebaikan hati, sedang menunjukkan kasih Allah yang mengalir di dalam hidupnya.
kita bisa belajar di sini bahwa Allah sudah menaruh kasih sayangnya di dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan Dorcas menyadari itu dengan sungguh. Dan di dalam hidupnya ternyata dia mengalirkan kasih Allah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam dirinya, mengalir keluar untuk memberkati kehidupan sesama umat manusia. Dan pada saat dia mengalami kematian, maka Petrus hadir untuk mengalirkan kasih Allah yang ada di dalam hidup daripada Petrus. Dan di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan itu telah membangkitkan Tabita yang mengalami kematian. Kalau kita baca bagian ini secara keseluruhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian pesan yang kita peroleh dari apa yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 9 mau mengingatkan kepada kita bahwa kita seharusnya menguburkan tindakan-tindakan yang buruk di dalam kehidupan kita. Sudah waktunya kita menguburkan perilaku-perilaku hidup yang buruk. Dan kita sudah harus menghidupkan perilaku-perilaku yang baik. Kebajikan-kebajikan hati dan cinta kasih yang tulus, itulah yang mesti kita hidupkan, supaya melaluinya kita bisa dapat memberkati orang-orang yang hidup di sekitar kita. Itulah sebabnya kita melihat di sini bahwa ketika Tabita atau Dorcas yang memiliki hati yang begitu luar biasa mulia dan suka memberkati sesama yang lainnya, ketika dia mengalami kematian, maka Allah mengutus Petrus untuk membangkitkan dia kembali, supaya dia masih harus menunjukkan kebajikan-kebajikan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Bahwa kebajikan dan kemurahan hati jangan pernah mengalami kematian di dalam diri kita, dalam aktivitas hidup kita. Itu harus kita hidupkan demi kebersamaan hidup bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Tabita atau Dorcas ini, dia memanfaatkan apa yang ada padanya untuk memberkati sesamanya yang mengalami kesusahan hidup. Yang ada pada Tabita atau Dorcas adalah keterampilannya untuk menjahit, dan itu dapat dia bagikan kepada para janda yang ada di sekitarnya. Hari ini kita harus berefleksi apa yang sekarang Tuhan percayakan dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu harus kita gunakan juga untuk memberkati kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Tabita atau Dorcas bagi kehidupan kita. Kita bisa lihat di sini bahwa Dorcas sedang melakukan sebuah pemberitaan. Dan pemberitaan yang Tabita atau Dorcas lakukan adalah melalui perbuatan nyata, melalui kasih yang nyata yang dia hadirkan di tengah-tengah kehidupannya. Dorcas menyadari bahwa Tuhan tidak minta sesuatu yang tidak ada pada kita, tapi Tuhan meminta apa yang ada pada kita. Itulah yang mesti kita gunakan untuk memberkati sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita periksa
apa yang sudah Tuhan perlengkapi bagi kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Jangan kita menggunakan itu hanya untuk diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Tapi gunakan itu untuk juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Tabita atau Dorcas bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan pasti akan terus setia memberkati kehidupan kita. Supaya demikian kita menjadi alat dari Tuhan untuk memberkati sesama kita umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Biarlah kami mendengar kebenaran firman-Mu dan memelihara itu, teristimewa melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu menghidupkan kami dan melaluinya kami boleh membuat tindakan-tindakan nyata untuk memberkati sesama kami umat manusia. Malam ini hamba masih terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik itu umat-Mu yang sedang sakit di dalam rumah tangga mereka, maupun yang sedang sakit di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, ataupun yang ada di rumah-rumah sakit di Pulau Jawa, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, atau juga yang ada di rumah sakit di Denpasar, Bali. Dimanapun umat-Mu sedang bergumul dengan penderitaan sakit yang mereka alami. Ya Bapa, kalau Bapa berkenan, pemulihan masih dapat Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Ini kami minta, dan biarlah itu jadi menurut kehendak dari Tuhan sendiri. Demikian juga berbagai kesusahan dan kesulitan lainnya yang tengah dihadapi oleh umat-Mu. Ya Bapa, pilihlah umat-Mu dan beri kekuatan bagi mereka untuk menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup mereka, dan beri bagi mereka jalan keluar supaya mereka mendapatkan pertolongan. Hamba juga berdoa, Tuhan beri pertumbuhan iman yang kuat bagi kehidupan umat-Mu, supaya mereka benar-benar kuat beriman, sungguh dan bersandar diri kepadamu di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.